bercerita. Assalamualaikum arek. Ya, gimana puasa kalian hari ini? Apakah masih pada kuat? Atau ada yang sudah bolong-bolong nih? Ada dua karakter orang yang kalau lagi puasa. Ada yang semangat bekerja, ada yang malas-malasan. Kayak Elo ini, semangat sekali mau bercerita ini. Atau yang suka malas-malasan, kayak kisah ini. Ya, kali ini Elo mau bercerita dongeng berjudul Si Raja Tidur. Ya, kalian mau dengar kisahnya? Yuk simak baik-baik. Ya, Raja Cungur namanya. Ia raja adil dan bijaksana yang berkuasa di tanah Rejang. Rakyat Rejang menghormati dan mencintainya. Mereka hidup berkecukupan di bawah kepemimpinan Raja Cungur. Raja Cungur dikaruniai seorang putri yang amat jelita parasnya. Putri Serindu namanya. Berita kecantikan Putri Serindu tersebar luas hingga ke negeri-negeri jauh. Para pangeran dan bangsawan menginginkan untuk bisa memperistri Putri Serindu. Lamaran mereka tertuju ke tanah Rejang. Namun semua pinangan itu ditolak Putri Serindu. Penolakan itu sangat mengherankan Raja Cungur dan Permaisuri. Padahal mereka sangat menginginkan Putri Serindu segera menikah dan memberikan cucu kepada mereka. Raja Cungur dan Permaisuri berharap cucu lelaki. Kelak anak lelaki Putri Serindu itu akan mewarisi tahta Raja Cungur. Ya, Permaisuri berusaha mengetahui penyebab Putri Serindu selalu menolak datangnya lamaran padanya. Akan tetapi jawaban Putri Serindu mengejutkan Permaisuri. Wahai putriku, mengapa kamu menolak lamaran pangeran-pangeran itu? Tanya Permaisuri. Ibunda, hamba hanya bersedia menikah dengan Raja Tidur, jawab Putri Serindu. Raja Tidur? Benar ibunda, jawab Putri Serindu. Maafkan hamba bunda, bisa jadi pilihan hamba tidak membuat ibunda dan ayahanda raja berkenan. Tetapi hamba sungguh menginginkan seorang lelaki yang pintar tidur untuk menjadi suami hamba. Ya, ada-ada saja ya Rek. Putri Serindu masa suka sama orang yang suka tidur? Raja sih, tapi kok tidur terus? Kita simak lagi ya, lanjut ke kisah. Ya, Permaisuri bisa memaklumi keinginan putrinya. Ia lalu menjelaskan keinginan Putri Serindu itu kepada Raja Cungur. Dan Raja Cungur pun terkejut dan keheranan. Keinginan putrinya itu sangat aneh. Namun Raja Cungur berusaha memenuhinya. Raja Cungur lalu memerintahkan prajuritnya untuk mengadakan sayembara. Perintahnya, siapa saja laki-laki yang paling lama tidurnya, ia akan kunobatkan menjadi Raja Tidur. Setelah kunobatkan, ia akan kunikahkan dengan Putri Serindu. Kurang lebih isi sayembara seperti itu. Ya, dan sayembara Raja Cungur segera disebarluaskan. Para prajurit mengumumkan sayembara Raja Cungur itu hingga ke pelosok-pelosok negeri. Didengar dan diketahui segenap rakyat tanah Rejang, termasuk diketahui anak Lumang. Anak Lumang seorang yatim piatu, pemuda yang tampan wajahnya. Pekerjaan sehari-hari adalah membuat bubu penangkap ikan. Ia cekatan dan terampil dalam bekerja. Ketika mendengar sayembara itu, anak Lumang berniat untuk mengikutinya. Namun ia bingung meninggalkan pekerjaannya. Jika ia tidak membuat bubu, ia tidak mendapatkan uang. Berarti ia tidak bisa membeli makanan. Tetapi tawaran menjadi suami dari Putri Serindu sangat menggoda. Ia tidak ingin melepaskan kesempatan itu. Setelah memikirkan matang-matang, anak Lumang akhirnya memutuskan untuk mengikuti sayembara Raja Cungur. Sebelum mengikuti sayembara, anak Lumang menyiapkan bambu, tali rotan, dan semua peralatan kerjanya.
ia akan tetap bekerja di tempat sayembara nanti. Bahkan ia berniat membuat bubu yang terbesar dan terbaik yang bisa ia kerjakan. Ia seakan tidak menyadari jika sayembara itu diadakan untuk mencari raja tidur, mencari lelaki yang paling lama tidurnya. Anak Lumang lalu menuju istana. Ia menggendong keranjangnya yang berisi peralatan dan juga bahan-bahan pekerjaannya. Setibanya di alun-alun istana, ia melihat banyak sekali laki-laki peserta sayembara di tempat itu. Mereka membawa peralatan untuk tidur. Sebagian besar di antara mereka telah merebahkan tubuh dan memejamkan mata. Anak Lumang duduk di antara para peserta sayembara lainnya. Namun ia tidak segera tidur. Ia malah membuat bubu seperti biasanya. Ia bekerja dengan tekun dan hati-hati. Ketika semua peserta sayembara lainnya telah tertidur, Anak Lumang masih sibuk dengan pekerjaannya. Menjelang tibanya waktu subuh, Anak Lumang selesai membuat bubu. Besar dan sangat indah bubu buatannya. Anak Lumang puas melihat hasil kerjanya. Digantungkannya bubu buatannya itu. Ia tidak juga langsung tidur. Meski ia telah sangat mengantuk, ia bersihkan dahulu peralatan kerjanya dan menyimpannya di dalam keranjangnya. Sampah bekas pekerjaannya dibersihkan pula. Anak Lumang tak lagi bisa menahan kantuknya. Ia lalu merebahkan tubuh dan tertidur. Tak lama kemudian pagi datang. Putri Serindu dan Raja Jungur dengan iringan para menteri dan para prajurit tiba di tempat sayembara. Putri Serindu memeriksa peserta sayembara satu persatu. Langkahnya terhenti di dekat Anak Lumang yang sedang tertidur. Ia tersepona, terpesona pada bubu buatan Anak Lumang. Ia tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia juga memeriksa keranjang milik Anak Lumang. Kembali ia tersenyum. Semua peralatan kerja Anak Lumang terlihat bersih dan terawat. Pandangan Putri Serindu tertuju pada Anak Lumang. Ia tahu pemuda sederhana berwajah tampan itu telah bekerja keras sebelum tidur. Ayahanda Raja, hamba telah menemukan pemenang sayembara, kata Putri Serindu. Raja Jungur terkejut berbaur senang. Sejenak ia menatap Anak Lumang. Apakah pemuda itu pemenang sayembara ini, putriku? Putri Serindu menatap dan menganggukkan kepalanya. Raja Jungur lalu meminta sayembara dihentikan. Semua peserta sayembara dibangunkan. Raja Jungur meminta putrinya untuk mengumumkan pemenang sayembara itu sendiri. Di hadapan semua peserta sayembara, Putri Serindu berkata, "Tuan-tuan yang terhormat, saya telah menentukan pemenang sayembara ini." Para peserta sayembara saling terdiam, masing-masing berharap diri mereka yang terpilih. Putri Serindu. Raja tidur yang kucari sesungguhnya bukan pemuda yang suka tidur, bukan pemuda yang hanya menghabiskan waktunya untuk tidur, namun pemuda yang rajin dan tekun bekerja, pemuda yang pintar mengatur waktu tidurnya. Ia baru bisa tertidur jika waktu tidurnya tiba. Itu dilakukannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Hasil pekerjaannya juga berguna bagi orang lain. Dan pemenangnya adalah Anak Lumang, ucap Putri Serindu. Anak Lumang pun senang dan bahagia menjadi pemenang sayembara. Bertambah kebahagiaannya setelah Raja Jungur menikahkannya dengan Putri Serindu yang sangat cantik jelita parasnya. Pesta pernikahan Anak Lumang dan Putri Serindu dilangsungkan selama 7 hari 7 malam, Rek. Segenap rakyat diundang untuk menyaksikan perayaan pernikahan yang berlangsung sangat meriah itu. Ya, pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah seorang yang pintar memanfaatkan waktunya akan menuai keberhasilan di kemudian hari. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sampai sini dulu ya.